Pemirsa, saya bertemu loh dengan anak seseorang yang kehilangan investasinya sampai mencapai 4 miliar. Saya ketemu. Ya. Jadi ini bukan hoax. Saya juga ketemu seorang ibu yang tidak mau diekspos. Ibu, benar investasi ke JBN ini. Ya benar. Saya sudah pernah datang di Masjid Darussalam. Ini bukan hoax. Ya. Yang bilang ini hoax, saya udah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Kok tega gitu. Demikian. Saya katakan 1000% tidak hoax. Ini sudah masuk waktu zuhur, pemirsa, dan sampai saat ini kita belum ada melihat dari pihak tergugat, PH-nya atau tergugat sendiri, Yusuf Mansur, belum ada kelihatan ya Pak ya? Tadi saya cek, kemudian baru saya cek sebelum itu zuhur, sebelum azan zuhur sudah saya cek, kemudian dari petugas mengatakan belum ada yang datang. Baik itu tergugat 1, PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat 2, Adiansah, kemudian tergugat 3, Yusuf Mansur, kemudian tergugat 4-nya BMT Darussalam, kemudian turut tergugat PP Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur, belum ada yang datang. Saya nih nangkap berarti Pak Zaini ini masih hafal ya wajahnya dari pihak PT Adi Partner Perkasa, masih ingat ya? Yusuf Mansur saya hafal sekali karena saya mendengar presentasinya pada saat itu. Pemirsa, ya. Dan Adiansah juga saya ingat karena mereka beberapa kali datang. Orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. Malah kalau saya bilang agak sedikit pendek lah gitu. Ya. Inilah ciri dari seseorang yang siap untuk mubahalah. Ya, ya Pak ya. Siap. Mengatakan siap. Bapak ini sampai hafal detailnya, ya, detailnya person yang bernama Adiansyah dari PT Adi Partner Perkasa. Ya. Luar biasa. Pak Zaini di sini, oke, saya maluin di sini. Saya mengungkapkan aja ya harapan-harapan saya. Kita tahu bahwa di banyak persidangan yang memang terkait dengan untuk seperti memverifikasi ya kebohongan orang, seperti misalnya kasus Jessica Kumala Wongso. Baik ya. Yang dalam kasus kopi sianida yang membuat Mirna Salihin meninggal. Lalu ada soal yang Gagak Muhammad itu, yang peristiwa kecelakaan Laura Anna Edelenyi. Itu saya melihat banyak sekali ya pendapat-pendapat dari para ahli dan juga terutama ya pakar mikroekspresi. Itu sampai persidangannya sampai diikutin ya berkali-kali sidang, dan sehingga itu memberikan pencerahan kepada masyarakat seperti apa sih gitu kan sebenarnya ekspresi seperti ini, perilakunya secara psikologi ya, baik Jessica Kumala Wongso dan Gagak Muhammad. Tapi kok ini yang melihat ya, membantu kita semua, terutama para korban dan juga korban yang banyak yang ribuan ini ya, dan juga masyarakat, kemana mereka gitu ya. Mungkin saya tidak menyebut nama, tapi bolehlah harapan saya ini seperti panggilan kemanusiaan. Para pakar mikroekspresi dan pakar psikologi, bolehlah ya urunkan tangan, ringankan langkah, juga ikut membantu para korban. Dan juga Pak Zaini ada nih, kalau ini pertanyaan saya, ini sudah jelas nyata korban umat Islam, Muslim. Hampir 100% umat Muslim korbannya, dan itu ribuan. Kalau yang di kota wisata aja itu sekitar 250 orang. 250 orang yang tercatat, tapi ada juga mungkin yang tidak tercatat karena kan mereka ada yang kelompok kecil, dari mulai pembantu rumah tangga, kemudian marbot masjid, kemudian yang kecil-kecil itu kan mereka tidak bisa berinvestasi sendiri, tetapi investasinya berkelompok-kelompok, sehingga mungkin kalau di total lebih dari 300 Mbak Tessa. Cuman yang kecatat, yang kerekod itu sekitar 300-an begitu, dan itu 100% Muslim. Ini untuk case yang di Batubara. Ini
case yang batu bara. Ini baru ya, ini belum yang di kasus yang TKW di Hong Kong. Saya itu kan sempat bicara sama Mbak Helwa. Saya ini kan orangnya detail dengan data ya. Saya sampai minta Mbak Helwa tolong kasih saya data. Sebenarnya korban aja yang ada di data Mbak Helwa aja tuh ada berapa sih yang mereka belum terbayar. Dan sampai saat ini komunikasi ya, komunikasi. Itu saya lihat emailnya, ada apa lebih dari 100 Pak. Iya itu saya dan saya tidak terencana, kebetulan saya ketemu Mbak Helwa, saya minta Mbak Helwa tolong buka data, dikasih lihat 100 lebih Pak. Nah dalam kondisi seperti ini bolehlah saya bertanya kemana mereka-mereka yang selalu aktif berkata membela Islam, membela umat Islam, sampai untuk membela rekan saudara sesama muslim yang ada cross border di luar Indonesia pun mereka berteriak, ini di depan mata saudara kita, teman kita, sahabat kita kenal, dan mereka real, mereka adalah korban ya. Ini sepi pembelaan gitu ya, wajar Pak ya, saya ada harapan kalau mau bela Islam inilah waktunya, ini waktunya, dan ini ada di depan mata, ini kebenaran. Benar nggak Pak? Iya, sebenarnya kami sudah mendatangi MUI beberapa hari yang lalu terkait bukan hanya dari saya pribadi korban batu bara, tetapi ada dari TKW, kemudian patungan lainnya sudah mendatangi MUI. MUI berjanji akan memanggil kami kembali, tapi sampai dengan saat ini belum dipanggil. Itu sudah kurang lebih hampir 2 bulanan lah. Karena ini menurut saya bukan hanya permasalahan hukum saja, tetapi sudah masalah hukum halal haram yang merugikan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang dijangkau mereka ini kan masyarakat muslim. Dan saya selalu berteriak, tolonglah bantu, misalnya PBNU, tolong bantu PBNU, tolong bantu Muhammadiyah, gitu kan. Itu tujuan saya adalah bagaimana mereka melindungi masyarakat ini. Kan tujuan didirikan organisasi kan melindungi masyarakat ini. Makanya saya berteriaklah kepada ormas-ormas besar itu, bagaimana menyelesaikan masalah ini, bukan saja masalah hukumnya, tetapi masalah halal haram ini umat mau dibawa kemana gitu Mbak Tessa. Tolong bantu. Saya kan melihat bagaimana kuatnya, intensnya di peristiwa-peristiwa terdahulu membela Islam. Ini menurut saya Pak, rasanya magnitudenya lebih daripada yang kemarin-kemarin. Ini sudah jelas-jelas umat Islam dirugikan secara materi. Dan Pak, saya juga dapat informasi Pak, mungkin Pak Wali hanya untuk pertemuan aja sampai jalan kaki itu. Iya betul. Iya. Kok ini nggak dibela? Tolong semuanya. Jadi tolong dibela, ini korban nyata. Jadi Ustadz Kholik itu kalau saya ceritakan begini, jadi Ustadz Kholik itu sebenarnya dalam kehidupannya dulunya mapan. Cuman beliau resign, terus kemudian mereka pengen bantu pembangunan Pondok Ustadz Yusuf Mansur, itu caranya adalah jual rumah kan begitu. Diinvestasikan karena Ustadz Yusuf Mansur mengatakan nanti dalam investasi itu modalnya tetap, kemudian keuntungannya dibagi kan begitu. Jadi mereka berharapnya ya dari mereka menanamkan modal itu ya dapat keuntungan dan bisa bersedekah kan begitu. Namun sampai dengan saat ini pembagian keuntungan itu kan tidak diberikan oleh pihak Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini. Sehingga dengan berjalannya waktu ya mereka dikasih cobaan oleh Allah, sakit, dan jalannya pun sudah tidak normal Mbak. Jalannya sudah tidak normal, kemudian mereka tempat tinggal pun nggak punya, mereka harus ngontrak gitu. Itu. Jadi kenapa saya paling lantang berteriak di sini, karena saya melihat teman-teman yang lain ini kan. Sehingga saya lantang. Saya lantang karena saya sendiri itu korban, kemudian saya lawyer, jadi saya berani berteriak lantang. Dan saya melihat atau menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya jadi korban itu karena saya melihat mereka presentasi, kemudian si adinya datang dan lain sebagainya, itu saya tahu gitu. Saya melihat teman-teman ini ya, yang lainnya ini yang kota-kota wisata aja ya, yang kota wisata itu ya hidupnya sebagian juga dengan adanya investasi ini menjadi kurang bagus kan begitu. Gitu, Mbak Tessa. Iya, terakhir ini, pemirsa, saya bertemu loh dengan anak seseorang yang kehilangan investasinya sampai mencapai 4 miliar. Saya
ketemu. Ya. Jadi Iya. ini bukan hoax. Saya juga ketemu seorang ibu yang tidak mau diekspos. Ibu benar investasi ke JBN ini, ya benar. Saya sudah pernah datang di Masjid Darussalam. Ini bukan hoax. Ya. Yang bilang ini hoax, saya udah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Kok tega gitu. Demikian. Saya katakan 1000% tidak hoax. Saya bisa menghadirkan orangnya, mereka yang berinvestasi, kemudian melihat presentasi, kemudian melihat janji Ustadz Yusuf Mansur mau menyelesaikan pengembalian dana ini. Jadi 1000% tidak hoax, bukan hanya 100.